Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang yang cukup cerah ini. Kita masih diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kedinasan ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dan alhamdulillah pada saat ini kami seperti biasa melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa yang tentunya mengundang dinas-dinas terkait untuk bisa memberikan semacam edukasi, informasi, dan tentunya ranah kebijakan yang barangkali sesuai dengan tugas pokok fungsi dari masing-masing OPD, dan tentunya kewenangan-kewenangan apa yang tentunya harus bisa di-sharekan pada pemerintah desa khususnya dan kecamatan agar kebijakan yang barangkali yang sudah terbangun, terkonsep oleh dinas-dinas terkait bisa dijawantahkan yang ada di tingkat desa tentunya. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Yulianto Sarjana Pertanian. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dan tentunya kami juga ditemani oleh Bapak Sekretaris Disunimaris Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Pak Tony. Ya. Luar biasa sekali pada pagi hari ini di saat-saat kegiatan kedinasan yang cukup padat merayat Pak Yuli ya. Beliau masih menyempatkan tugas untuk memenuhi undangan kami di dalam rangka melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Pada kesempatan kali ini beliau dari Dinas Pendidikan, Pak Yudi akan menyampaikan terkait dengan pengentasan wajib belajar pendidikan dasar guna peningkatan indeks pembangunan manusia. Bicara tentang pengentasan wajib belajar yang awalnya 9 tahun, kita sudah mulai mempunyai semacam target 12 tahun. Tentunya ini menjadi sebuah target capaian yang mau tidak mau harus kita selaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus kami maksimalkan. Apalagi ke depan keberadaan Batang ini ada sebuah kawasan industri terpadu Batang yang notabene di situ butuh kesiapan SDM kita. Apabila kita merujuk lulusan, kalau kita hanya lulusannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan, tentunya kita akan kalah bersaing. Dan tentunya kalau kita bicara tentang permasalahan pendidikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini ataupun 12 tahun yang sudah kita canangkan, banyak sekali yang tentunya dari Dinas Pendidikan ini mempunyai semacam strategi. Tentunya capaian-capaian apa, apalagi kalau kita bicara tentang indeks pembangunan manusia, di mana indeks pembangunan manusia itu adalah ukuran yang harus kita pertimbangkan di dalam mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Yang tentunya barangkali sudah sampai sejauh mana nih IPM kita. Termasuk permasalahan-permasalahannya yang ada di Dinas Pendidikan yang secara teknis membidangi terkait dengan masalah keberadaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun ini, yang tentunya akan kita coba refleksikan ke pemerintah desa yang notabene yang ada di tingkat desa ini adalah jelas-jelas masyarakat kita apakah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan, yaitu wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, ataukah barangkali secara penilaian-penilaian di Dinas Pendidikan ini malah kadang secara IPM-nya juga belum sesuai. Nah, mari kita dengarkan bersama dari Bapak PJ Sekretaris Dinas Pendidikan. Waktu dan tempat kita persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Ari dan Pak Sedis Permades atas waktunya. Kami diberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama terkait bagaimana kita memang harus meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan. Terima kasih terkait dengan kalau kita bicara IPM, Indeks Pembangunan Manusia, tentunya Dinas Pendidikan tidak sendiri. Artinya komponen IPM sendiri kan ada 3. Di antaranya adalah kita harus ada panjang umur, kemudian manusia panjang umur dan sehat, kemudian ada pengetahuannya, dan ada kelayakan hidup.
Kalau dirujuk kembali, berarti kalau misalkan umur panjang dan sehat itu menjadi bidang kesehatan. Kemudian yang pengetahuan tentunya di Dinas bidang pendidikan, dan yang kelayakan hidup adalah ekonomi. Berarti komponen IPM itu ada tiga, satu kesehatan, dua pendidikan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Terkait dengan kami bidang yang menangani di bidang pendidikan, kami tentunya ingin berkontribusi bagaimana untuk bisa meningkatkan IPM-nya yang saat ini masih bergerak di angka 6, sekian, 6,22, 6,3. Ini kalau diibaratkan adalah masyarakat Batang baru lulus SD dan menginjak di tingkat SLTP. Baik itu SMP, MTS yang sederajat. Sehingga ini yang perlu dipacu sekali. Lalu bagaimana kok ini padahal kita, anak-anak kita sekarang sudah bersekolah, kita semuanya sudah sekolah, loh kok angka IPM-nya masih tinggi, maaf, IPM-nya masih rendah, utamanya adalah terkait dengan lama belajarnya. Jadi, kalau di dinas pendidikan, bidang pendidikan itu terkait dengan lama belajar yang komponen mempengaruhi IPM. Ini memang beberapa kendala, salah satunya adalah adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau dikenal dengan AUSTS. Ini yang menjadikan kita untuk bisa memecahkan permasalahan ini. Kemudian juga kita anak yang tidak sekolah atau orang yang tidak sekolah, ini tataran yang orang dewasa juga. Jadi untuk mengejar angka lama belajar, kita harus prospek semuanya. Jadi ditangani semuanya, baik yang anak usia sekolah tidak sekolah maupun untuk masyarakat kita yang memang tidak sekolah, artinya belum menamatkan SD sederajat, belum menamatkan SLTP sederajat, atau belum menamatkan sampai ke SMA sederajat. Ini yang menjadi perhatian khusus tentunya, dan ini yang ingin nanti kita kolaborasikan kepada teman-teman di pemerintah desa. Yang pertama, langkah kami adalah untuk bisa meningkatkan angka lama belajar, itu adalah kita penelusuran terhadap anak usia sekolah yang tidak sekolah. Jadi kita mengupayakan untuk penelusuran. Nah, ini yang penelusuran ini kita tidak bisa bergerak sendiri. Memang kami mempunyai teman-teman atau kepanjangan tangan yang ada di kecamatan maupun yang di wilayah desa, mungkin ada SD, ada TK, ada PKBM, ada lembaga. Ini tentunya tidak bisa optimal manakala memang penyajian datanya tidak dari pemerintah desa. Nah, ini kita mencoba, nanti memang sudah kita komunikasikan, kita berikan edaran kepada Korwil bidang pendidikan di setiap kecamatan untuk bisa menindaklanjuti bersama dengan teman-teman pengawas, kemudian juga penilai, dan juga dengan teman-teman kepala sekolah. Harapannya dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa, itu data betul-betul faktual. Karena luar biasa sekali ini Pak Sekdis, terkait dengan data yang ada di Kabupaten Batang untuk anak usia sekolah tidak sekolah. Termasuk juga orang yang belum menamatkan sekolah dasar. Ini banyak sekali angkanya, malah kalau berdasarkan dari kementerian itu angka di atas 7.000 atau malah mencapai 11.000. Ini yang ternyata tinggi sekali angka itu. Kebenaran masih kita akan telusuri, maka dengan penelusuran anak usia sekolah tidak sekolah ini, harapannya kalau berkoordinasi dengan pemerintah desa itu akan didapatkan data yang valid. Jadi betul-betul berapa atau sebenarnya di DCA yang anak usia sekolah tidak sekolah, yaitu untuk yang usia SD itu usia 7 sampai dengan 12 tahun tidak sekolah di jenjang SD atau MI sederajat. Kemudian untuk yang usia 12 sampai 15 tahun tidak menyelesaikan pendidikan tingkat jenjang SMP, MTS atau sederajat. Kemudian untuk juga anak yang di usia 15 sampai dengan 18 tidak mengikuti pendidikan di jenjang SMA, SMK atau MA. Ini yang harapannya kalau ini sudah
bisa ditelusuri itu angka-angkanya dengan koordinasi dari masing-masing tingkat desa, harapannya itu menjadikan data valid ke tingkat kecamatan, kemudian rekap kabupaten itu betul-betul valid berdasarkan kondisi existing. Nah, dengan nanti adanya data anak usia sekolah yang tidak sekolah, tentunya kami nanti akan mengambil solusi langkah-langkah untuk bisa terselesaikan. Kalau misalkan untuk anak usia sekolah tidak sekolah, nanti akan diarahkan. Putusnya sekolah itu di kelas apa, kemudian kita soundingan kepada sekolah terdekat. Kalau terkait dengan ekonomi, sekarang ada beberapa yang bisa diakses. Baik itu ada Kartu Indonesia Pintar, melalui program Indonesia Pintar, pemberian PIP, apalagi yang keluarga PKH, otomatis nanti akan mendapatkan kartu PIP. Itu juga nanti untuk pendaftaran ke jenjang selanjutnya juga bisa melalui jalur afirmasi. Kemudian, manakala anak berprestasi, kemudian putus sekolah, kita juga dari pemerintah Kabupaten Batang, melalui Dinas Pendidikan itu sudah ada plafon untuk beasiswa, Pak Sekdis. Beasiswa untuk masyarakat miskin maupun beasiswa untuk siswa berprestasi. Kemudian untuk teman-teman yang adik-adik mahasiswa, itu ada beasiswa bidik misi juga. Selain itu juga ada beasiswa yang dari pemerintah kabupaten yang bisa untuk saling diperebutkan. Itu yang sekiranya kalau terkait dengan ekonomi. Kemudian kita juga selain langkah melalui penelusuran anak usia sekolah tidak sekolah, tentunya kita juga dari sisi sekolahnya akan mengawal. Jadi anak mencegah anak putus sekolah. Jadi biasanya beberapa faktor yang menentukan. Faktor terbesar itu adalah biasanya kalau ada masalah di rumah tangga yang berpengaruh pada anak, apalagi sampai kepada masalah perceraian. Ini yang tentunya menjadikan anak terkadang itu terhambat di kelanjutan belajarnya. Malah ada yang putus gara-gara anak dibawa oleh orang tuanya. Ini yang menjadi perhatian sekolah untuk bisa mengantisipasi anak putus sekolah. Itu yang kita sudah lakukan langkah ini untuk bisa dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian juga mengawal lulusan. Jadi setelah lulus SD, tugas sekolah tidak hanya menjadikan anak lulus saja, tetapi memastikan bahwa anak yang lulus SD ini dipastikan untuk nanti melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena kalau tidak demikian nanti juga menambah angka lama belajarnya itu menjadi kita berkurang terus. Sehingga sekolah harus memastikan, jadi tidak hanya menyiapkan anak sampai lulus, tapi adalah pendampingan terhadap peserta didik yang lulus, kemudian dipastikan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ini adalah langkah yang untuk memperlama angka lama sekolah. Jadi kalau dilakukan dengan misalkan yang lulus SD dipacu untuk bisa menuntut ke jenjang selanjutnya, kemudian lulusan SLTP juga kita lakukan untuk selanjutnya, jenjang selanjutnya, maka harapannya wajib belajar yang 12 tahun atau identik dengan atau sama dengan lulusan SLTA sederajat baik SMA, SMK maupun MA itu akan tercapai. Demikian juga bagi mereka yang memang keterbatasan sudah putus sekolah, orang tua ataupun warga yang sudah bekerja, itu kita siapkan adanya PKBM, program kegiatan belajar masyarakat yang bisa diakses untuk bisa menambah lama. Ini monggo untuk para teman-teman dari pemerintah desa bisa mendorong warganya, karena data sudah tersedia, maka silakan untuk didorong. Karena PKBM terdekat insya Allah 12 kecamatan ada. Jadi monggo untuk bisa didorong, untuk bisa mengikuti kelompok belajar paket. Untuk ada paket C, kemudian ada paket B, dan ada paket A. Jadi untuk yang belum lulus SD, monggo segera untuk bisa diikutkan
waktunya menyesuaikan. Jangan khawatir bahwa nanti kalau belajar sekolah lagi waktunya tidak, tetapi nanti dari PKBM tentunya akan lebih fleksibel, yang itu akan bisa meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan tentunya sikap dari peserta warga belajarnya. Kemudian kalau yang bekerja, monggo untuk bisa disesuaikan waktunya, komunikasikan, nggih. Kalau sekarang lulusan SMP, maka untuk bisa melanjutkan ke lulusan setara dengan SMA, yaitu mengikuti dengan kejar paket C. Silakan untuk didorong Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Desa untuk bisa mendorong warganya agar bisa benar-benar meningkatkan pendidikannya, karena nanti akan berfungsi. Apalagi ini di Batang, tadi saya sampaikan oleh Pak Ari, adanya banyak-banyak industri di Batang yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang dengan spesifikasi tingkat pendidikan tertentu. Minimal mesti SLTH sederajat. Kalau ada yang warga belum memiliki ijazah kemudian terkendala yang saya sebutkan tadi, bisa salah satu solusinya selain di sekolah formal juga bisa mengikuti untuk yang non formal melalui pendaftaran di PKBM-nya, melalui kejar paket. Monggo silakan untuk bisa dimanfaatkan dari fasilitas-fasilitas yang ada, karena nanti PKBM juga akan memberikan datanya ke kami. Selanjutnya, kalau nanti warga sudah mengikuti kegiatan belajar, atau mungkin yang putus sekolah sudah didorong masuk kembali, atau mungkin yang karena keterbatasan usia sehingga harus mengikuti kejar paket juga sudah mengikuti kejar paket, dan kalau sudah lulus mohon dari pemerintah desa juga dilaporkan agar angka ini bisa mendongkrak untuk angka lama belajar, sehingga lulusan dari kejar paket A setara dengan SD, kejar paket B setara dengan SMP, dan lulusan kejar paket C setara dengan SMA, itu di monografi desanya harus diperbaharui juga. Karena kalau data itu tersaji, terekap di kabupaten dan direkap oleh BPS, maka tentunya Pak Sekdis ini akan berpengaruh luar biasa terhadap angka lama belajar, sehingga hasil belajar dari warga itu untuk bisa dicatatkan, agar yang angka saya sebutkan tadi lebih dari 7 ribuan sekian itu bisa nanti secara berangsur-angsur berkurang. Karena kami merasa dari Dinas Pendidikan itu sudah menerima laporan banyak warga sekolah yang ada di masing-masing PKBM, tetapi ternyata angka lama belajarnya itu kok masih tinggi. Itu saja, masih stagnan gitu loh. Akhirnya dari ini mempengaruhi juga nilai IPM-nya. Minimal kalau bisa terkoordinasikan dengan baik, bisa kita saling bekerja sama untuk pengentasan anak usia sekolah tidak sekolah ini, sampai nanti pencatatannya setelah menjadi warga belajar dan lulus, itu harapannya ini kok lebih lagi Pak Sekdis, jadi lebih bisa mendongkrak untuk upaya pencatatan lamanya sekolah. Jadi nanti lamanya sekolah ini kalau dari PKBM melaporkan, dari desa melaporkan, jadi kita bisa sinkronkan. Harapannya Kabupaten Batang dengan langkah-langkah ini bisa dari lama belajarnya bisa menjadi lebih lama dan tinggi. Dan harapannya juga kalau ini bisa kita bareng-bareng laksanakan, tentunya wajib belajar 9 tahun tidak mungkin ya menjadi mungkin sekali kita capai. Demikian Pak Ari. Oke, matur nuwun Pak Sekretaris, Pak Yuli. Tentunya ini menjadi sebuah refleksi kita, tentunya yang ada di tingkat desa, Pak Lurah, bahwa lama belajar warga panjenengan yang selama ini mungkin terkait dengan masalah angka-angka yang putus sekolah dari SD tidak melanjutkan ke SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, tentunya ini menjadi semacam data yang mau tidak mau harus panjenengan coba untuk bisa disandingkan dengan mempunyai kebijakan. Barangkali mungkin di tingkat kecamatan yang ada di Korwil, Ibu penilai ataupun Bapak Ibu pengawas penilai yang ada di tingkat kecamatan, kita ingin tahu sih seberapa jauh permasalahan-permasalahan putus sekolah yang ada di tingkat desa. Sehingga kalau seandainya baik itu di Korwil, Bapak Ibu penilai dan pengawas itu bisa
bersama dengan kepala desa untuk bisa mensajikan data. Saya yakin dari tingkat desa pun juga akan mencoba untuk memfasilitasi, ya bari bahasane menghimbau ke teman-teman dengan data yang ada itu akan kita coba fasilitasi melalui program-program, tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat desa dan kami yang ada di tingkat kabupaten. Dan sudah barang tentu tadi disampaikan Pak Yuli, permasalahan putus sekolah ini atau lama belajar ini nuwun sewu banyak faktornya. Terkait dengan masalah barangkali kenakalan remaja. Sehingga mereka ada sesuatu halnya akhirnya mungkin kena sanksi dari sekolahnya dia putus, ataupun permasalahan-permasalahan keluarga, ataupun permasalahan-permasalahan lain yang tentunya dari desa harus mempunyai semacam komitmen bersama untuk bisa bareng-bareng sengkuyung agar program pendidikan dasar 12 tahun bisa tercapai. Tadi disampaikan Pak Yuli sudah jelas sekali bagaimana untuk kita lakukan kiprah yang ada di pemerintah desa. Tentunya Pak Sekretaris Permades Pak Tony, refleksi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli selaku Sekretaris Dinas Kesehatan dengan kondisi real yang ada di masyarakat kita, khususnya dari pihak desa Pak Sekretaris Pak Tony, sehingga ada sebuah upaya dan terobosan strategi agar pengentasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun ini mereka terpanggil dari perangkat desa mencoba dengan sevalid data dengan kondisi real yang ada di desa masing-masing, angka putus sekolah ataupun angka harapan belajar yang ada di masyarakat itu benar-benar itu real, sehingga upaya dari Dinas Pendidikan itu apakah melalui terobosan dari PKBM ataupun mungkin dari terobosan-terobosan program-program terkait dengan masalah kalau tadi terkendala mengenai pembiayaan, ada semacam kartu Indonesia Pintar, ada melalui di PKH pun juga ada semacam program-program, termasuk ada semacam beasiswa-beasiswa yang disampaikan yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Yang mau tidak mau nih upaya apa Pak Sekretaris di Permades untuk bisa teman-teman perangkat desa ini mencoba menyatukan data agar data itu benar-benar bisa tersanding dan bisa kita entaskan untuk wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hormati. Jadi ini merupakan suatu hal yang menarik sebenarnya. Tidak hanya menarik, tapi karena itu menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban Pak Yuli ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di forum ini. Memang yang paling utama sekarang itu kan karena adanya sebuah apa namanya KTP kayak semacam magnet, menjadi sebuah bahan, menjadi magnet dan namanya KTP dan BIP, di mana Batang itu menjadi tuan rumah dengan memiliki area yang besar dan nanti juga menjadi sebuah magnet yang besar pula bagi orang luar untuk masuk ke Batang. Maka pada pos seperti itu adalah penyiapan orang Batang sendiri yang menjadi sebuah kewajiban untuk dilakukan. Nah, ini menjadi hal yang menarik ketika ternyata dari sisi tingkat pendidikan dasar saja ternyata IPM juga masih rendah. Ada beberapa hal yang barangkali nih menjadi bahan diskusi bareng-bareng. Yang pertama adanya faktor tentang disampaikan faktor sosial ya. Faktor sosial itu kan ada masalah internal rumah tangga, bisa jadi karena salah pergaulan. Tapi ada hal yang juga yang dalam bentuk kebijakan adanya zonasi, ini juga menjadi hal penting. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya informasi Pak Sek Dinas Pendidikan, informasi terutama tentang contoh ketika pendidikan non formal di tingkat kecamatan. Kami kebetulan Pak Yuli ya, jadi saya di tetangga kami itu ada lulusan SMP ya karena benar-benar tidak bisa melanjutkan karena faktor ekonomi. Mungkin ada dua orang di lingkungan saya, di tetangga saya satu RT. Saya hanya bisa menyampaikan saran untuk disubah karena saya ternyata nggak tahu kalau di setiap kecamatan itu ada. Nah, barangkali ketika ternyata di kecamatan ada, apakah ini juga termasuk barangkali ketika nanti pada saat menjelang kelulusan atau setelah kelulusan itu ada semacam informasi yang digencarkan kembali Pak Yuli.
tentang ketersediaan sarana pendidikan formal dan non formal di masing-masing kecamatan. Ya mungkin karena saya aja yang tidak apa namanya, kayak saya kurang gaul lah, sehingga saya tidak bisa menyampaikan informasi tentang pendidikan non formal yang ada di kecamatan saya. Dan saya di Kecamatan Tulis, saya di Desa Simbang Desa, Pak Yuli, karena artinya kan justru di pusat kota pendidikannya kan. Kami ada 2 orang anak yang putus sekolah SMP, artinya ya tidak putus sekolah, tidak melanjutkan karena faktor ekonomi. Kami saat itu, karena saya dulu pernah di Subah, saya ditulis juga nggak jarang dolan, saya nyarankannya ke SKB, boleh saya ke situ. Ya kalau ternyata ini kan ditulis ada, kan nanti juga akan saya sampaikan. Nah, makanya dalam tanda kutip barangkali ketika nanti diproses kelulusan dari pihak sekolah lewat jejaring pendidikan itu, mulai termasuk digencarkan informasi tentang adanya atau ketersediaan sekolah formal dan non formal di tingkat kecamatan. Karena ketika mulai dari level SD naik ke atas atau SMP ke atas, orang yang seakan-akan sekarang menjadi bahan kan adanya zonasi itu, Pak Yuli. Apalagi di Kecamatan Tulis nggak ada SMA, ya ada SMA negeri kan baru mau. Itu udah kita gagas udah lama sekali, sampai sekarang belum. Ketika zonasi, bisa jadi gegek yang lulusan SLTP banyak sekali tidak tercover, gegek termasuk di Kecamatan Tulis, termasuk di Kecamatan Injelengan, Kecamatan Reban, karena tidak ada SLTA negeri, terutama negeri kan Tulis, terus kemudian Reban, terus kemudian ada lagi Pecalungan, dan yang paling bagi saya yang paling kan Kecamatan Tulis, karena di situ ada BIP, ada Batang Indosiar Park, tapi tingkat pendidikan di kami itu masih rendah lah. Bahkan dalam tanda kutip, saya sepakat dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan, terutama pelibatan desa. Yang pertama pendataan. Nah, setelah pendataan ini sebenarnya kan juga kalau desa kan mungkin hanya sekedar mendata orang, tapi yang untuk mendata penyebab ini siapa yang dalam tanda kutip perlu dilibatkan. Contoh ketika kalau ekonomi jelas desa pasti bisa, bisa warna mampu. Tapi ketika orang salah gaul, kadang ketika di sekolahan salah gaul ini, akhirnya bolos dan bolos ya. Terus kemudian juga mungkin kadang ini yang nangani pelibatannya mungkin kepada siapa? Apakah nanti dinas pendidikan bareng dinas kesehatan bareng dengan KB bisa menjangkau itu? Tapi terutama yang paling utama informasi itu Pak Sekdes Pendidikan, gitu ya. Mungkin itu luar biasa Pak Sek. Itu Pak Yuli, memang kondisi real yang ada di tempat kita seperti itu. Ya barangkali memang kebijakan zonasi pun juga menjadi semacam dilema juga. Ya walaupun memang saya yakin pemerintah pusat mempertimbangkan zonasi, ada semacam sesuatu hal yang harapan seperti itu. Monggo Pak Yuli, barangkali mungkin bisa dijawab. Matur nuwun Pak Sekdes. Ini luar biasa sekali. Terkait yang pertama adalah untuk penyediaan sarana pendidikan. Kalau kita harus mengandalkan yang sekolah negeri, tentunya itu akan terkendala kuotanya. Kuotanya terbatas. Meskipun kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang untuk jenjang SMP, karena memang yang jenjang SD, SMP, sama TK PAUD itu yang menjadi kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi kami sudah mencoba untuk bisa menambah kuota, karena zonasi kalau harus dipaksakan antara lulusan SD-nya sederajat, kemudian dengan daya tampung di SMP negeri, itu sesuai dengan zonasi tidak akan mencukupi. Kemudian diambil langkah bahwa ada beberapa sekolah SMP negeri yang menambah kuotanya, rombongan belajarnya atau kelasnya. Jadi sudah disiapkan dan mulai tahun ini sudah ada, dan pembangunannya di tahun 2025, penambahan ruang kelas barunya. Kemudian
bagaimana memastikan untuk agar anak yang lulus SD, lulus SMP ini bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Tentunya tadi kami sudah sampaikan langkahnya untuk bisa meningkatkan nama sekolah adalah mengawal lulusan. Jadi Iya, betul. sekolah tidak hanya bertanggung jawab Menyerahkan meneruskan ijazah. sampai pada lulus, menyerahkan ijazah, tetapi setelah itu harus ada pendampingan betul. Jadi Iya. sebelum betul dinyatakan lulus keluar dari sekolah, itu dipastikan bahwa si anak itu nanti akan melanjutkan jenjang. Tentunya tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas untuk bisa diidentifikasi. Iya. Jadi kalau misalkan yang tidak, ini untuk utamanya adalah untuk yang tidak akan melanjutkan, bisa diidentifikasi permasalahannya apa. Tentunya dari sekolah Pak ikut harus mencarikan solusi. Tentunya sekolah didampingi juga oleh guru kelas, kan ada kepala sekolah atau guru wali kelas, ada kepala sekolah, kemudian ada juga pengawas yang bisa dilibatkan dalam penyelesaian masalah ini. Tetapi manakala terkait dengan permasalahannya ekonomi, berarti bisa dialternatif. Sekarang juga sekolah kalau misalkan tidak masuk zonasi bisa diarahkan tentunya ke PKBM atau kelompok belajar. Meskipun masih saat ini tuh masih ada anggapan bahwa kalau masuk kelompok belajar itu kok kurang elit, dipandang sebelah mata. Tetapi dari sisi esensinya itu sama. Bahwa kalau dari kejar paket A bisa melanjutkan ke nanti ke SMP. Kemudian dari kejar paket B juga bisa ke SLTA. Mungkin gini Pak, jadi terutama yang SMP ya, SMP ke SMA. Karena jumlah sarana di tingkat kecamatan itu kan terbatas sekali. Betul. Karena ketika ada 20 desa berarti ada sekitar 60 SD. SMP-nya cuma 2 terus yang mampu, kan? Sehingga akhirnya dia mencari alternatif di kecamatan lain atau bahkan kabupaten lain. Nah, ketika berada di kecamatan lain atau kabupaten lain, mungkin kan akan berkurang perhatian itunya Pak. Perhatian ketika bukan, saya maksud sekolah tetap mengawal untuk sampai melanjutkan, tidak hanya sekedar menyerahkan ijazah selesai. Betul. Nah, ketika berada anak-anak yang berada di luar kecamatan bahkan di luar kabupaten, mungkin kan agak akan menjadi hal yang berbeda Pak Yuli. Makanya dalam tanda kutip sebenarnya saya berharap tadi salah satu solusinya itu di setiap menjelang kelulusan, kalau perlu desa itu diberi semacam selebaran bahwa di kecamatan ini daya tampung, kalau tidak mungkin ada non formal di sini yang bisa menampung sekian. Yang saya maksud mungkin itu Pak, seperti itu. Tentunya matur nuwun Pak Sekdis, Pak Ari. Kita nanti akan kalau demikian berarti kita perlu untuk bisa menyampaikan informasi ini secara detail. Karena berdasarkan pantauan kami itu untuk peserta atau warga belajar yang di pendidikan non formal ini melalui PKBM itu masih kecil. Ya, apakah itu faktor karena sekolah di PKBM yang non formal ini menjadi tidak bergengsi atau bagaimana, itu yang menjadikan mungkin masyarakat, ataukah masyarakat belum paham betul. Padahal kalau kita cermati bersama, pendidikan non formal ini menjadi pendidikan yang sangat bergengsi sebenarnya. Karena kita pertama hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Karena kita membayarnya dengan ringan, kemudian juga tidak memerlukan seragam khusus, kita bebas, kemudian waktunya itu bisa diatur. Sehingga ini yang menjadikan PKBM sebenarnya atau pendidikan non formal ini harusnya menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kalau ada anak yang seperti putus sekolah karena kenakalan remaja, karena pokoknya faktor-faktor sejenis lah yang itu, kemudian dalam tanda kutip sekolah karena pertimbangan-pertimbangan kemudian mengeluarkan. Ini pun nanti kita minta bahwa sekolah diharapkan untuk bisa memberikan motivasi. Setelah dikeluarkan itu harus salah satunya adalah melalui PKBM ini atau pendidikan non formal. Kemudian untuk informasi, insya Allah akan kita teruskan Pak Sek. Saran masuk kita terima dan kita agar masyarakat di
seluruh desa di Kabupaten Batang Tahu, bisa tahu. mengetahuinya. Iya. Terima kasih Pak Yuli, luar biasa sekali. Tadi betul yang disampaikan Pak Sekretaris Dispermades Pak Tony, memang barangkali terkait dengan masalah informasi yang belum tersampaikan melalui desa. Padahal kita mempunyai semacam pusat kegiatan belajar masyarakat, di mana di situ merupakan sebenarnya pendidikan non formal. Yang mau tidak mau bahwa pendidikan non formal itu adalah sebagai penambah, pelengkap dan pengganti pendidikan formal yang harus Pak Ibu Kepala Desa ketahui. Sehingga permasalahan terkait dengan masalah anak usia sekolah yang belum sekolah dengan ribu permasalahan tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dispermades ataupun mungkin dari Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, banyak faktor, apakah itu masalah pribadi, masalah sosial, masalah kenakalan anak ataupun masalah-masalah yang lainnya, tentunya bisa terselesaikan manakala informasi terkait dengan masalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang notabene merupakan pendidikan non formal yang tentunya bisa mewadai anak-anak yang putus sekolah ataupun mungkin usia sekolah yang belum sempat melanjutkan pendidikan. Memang hal ini menjadi semacam data yang mau tidak mau dari pengawas dan penilai yang ada di Korwil masing-masing kecamatan. Tentunya ini menjadi semacam koordinasi yang baik di tingkat Korwil, Dinas Pendidikan yang ada di desa, yang ada di masyarakat semua. Tentunya sudah barang tentu kalau desa dengan berbagai permasalahan yang cukup kompleks, kalau saya yakin lewat Korwil, baik itu pengawas ataupun penilai, bisa mensuguhkan data. Data itu saya yakin menjadi semacam hal yang tentunya bisa kita sharekan dengan pemerintah yang ada di tingkat desa. Jika sudah barang tentu pemerintah desa harus seperti apa, harus melakukan langkah apa, harus setelah data identifikasi dari pengawas ataupun penilai masuk ke desa, desa mempunyai semacam solusi apa dengan kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat desa sesuai dengan kewenangan desa dan tentunya dengan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan. Sudah barang tentu kami juga melihat kewenangan, kalau tadi disampaikan kalau SD SMP mungkin kewenangannya dari Dinas Pendidikan Kabupaten, tetapi kalau ranah yang SMA ini kan juga harus kita komunikasikan ke tingkat provinsi juga melalui apakah dengan permasalahan-permasalahan yang bisa kita realisasikan ini. Dan tentunya Pak Yuli, kami melihat tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Dispermades, yang ada di depan mata kita adalah KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Batang Industrial Park, yang notabene membutuhkan orang-orang secara skill itu benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan di dunia industri. Yang menjadi semacam PR kita nih Pak Yuli barangkali. Pusat kegiatan belajar masyarakat yang selama ini kalau tadi disampaikan ada semacam kemudahan-kemudahan, paribasane berangkatnya juga tidak saklek-saklekan, terkait dengan masalah seragamnya juga tidak saklek-saklekan. Kalaupun mereka mungkin pagi harus bekerja, sore mungkin barangkali bisa kerja, ya. Cuman yang menjadi sebuah harapan kami, yang ini barangkali keluh kesah dari tingkat desa. Apakah selama ini pusat kegiatan belajar masyarakat sudah memberikan semacam, kalau tadi disampaikan desa ataupun sekolah bisa mengawal lulusan dengan semaksimal mungkin. Nah, pusat kegiatan belajar masyarakat ataupun mungkin SMA ataupun istilahnya mungkin SMP, apakah benar? Ataupun program yang seperti apa ketika posisi sekolah itu ataupun mungkin PKBM itu bisa mengawal tidak hanya sekedar lulus, tetapi ada skill yang kita berikan. Nah, barangkali kalau kita melihat saat ini dunia-dunia industri masih in-innya nih, KITB dengan pabrik sepatunya, ataupun Batang Industrial Park mungkin dengan ke depan ada semacam pabrik tas yang barangkali mungkin bisa memberikan semacam kontribusi untuk tenaga kerja. Termasuk mungkin di sekitar kita juga ada perusahaan-perusahaan yang notabene membutuhkan skill. Nah, kolaborasi apa ataupun mungkin langkah apa, kebijakan apa dari Dinas Pendidikan ini khususnya bisa memadukan pendidikan yang bisa memberikan kontribusi baik itu formal, non formal, tetapi ada skill yang bisa kita padukan dengan yang ada di perusahaan-perusahaan. Ini yang barangkali membutuhkan semacam kebijakan, Pak. Matur nuwun, Pak Ari. Terkait dengan ini yang
fenomena bagus sekali. Jadi menyandingkan anak tidak hanya memiliki pengetahuan, kemudian sikap, tetapi adalah memiliki skill yang layak untuk dipasarkan. Artinya nanti akan memiliki nilai jual atau bisa mendapatkan pendapatan. Ini. Harapannya kalau anak-anak kita, saudara-saudara kita bisa mengenyam pendidikan, melanjutkan, artinya dari pemerintah desa ini disampaikan kalau pemerintah bisa bagaimana, ya mohon untuk bisa mendorong lah, karena yang punya warganya bisa paham detail terkait dengan keluarga untuk bisa didorong. Kemudian manakala ada yang perlu disampaikan permasalahan bisa melalui Korwil, nanti Korwil untuk bisa meluruskan ke kami atau juga melalui ke kami, karena saluran sekarang kan bisa melalui WA, bisa melalui website kami, bisa diakses itu semuanya. Monggo untuk bisa diakses. Kemudian kalau setelah bisa mencapai tingkat pendidikan tertentu sesuai yang dibutuhkan oleh pasar, misalkan sekarang pendidikan minimal adalah SLTP, seperti yang misalkan di KTP sekarang ada perusahaan sepatu. Ini yang tentunya memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tertentu, minimal misalkan SLTA sederajat, termasuk juga kejar paket C, lulusannya bisa masuk ke sana. Monggo, dan karena sekarang sudah ada beberapa alternatif ini Pak Ari, Pak Sekdis, bahwa ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan sekolah vokasi juga. Kemudian juga ada program terkait PKW, pendidikan kewirausahaan. Ini kegiatan kewirausahaan yang digelontorkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen Vokasi. Ini menjadikan kita menjadi semacam simbiosis yang bagus sekali. Nanti tentunya yang melaksanakan vokasi juga dari PKBM. Padahal dari PKBM juga menjembatani juga untuk anak-anak yang tidak sekolah. Ini bagus sekali. Jadi nanti tentunya dari PKBM kami harapkan juga untuk bisa berkontribusi di sana. Karena program-program itu tentunya PKBM tidak hanya menjalin kepada pemerintah, tetapi juga dunia usaha. Karena sekarang malah dunia usaha tertarik dengan PKBM, Pak Sekdis. Jadi memberikan semacam fasilitasi, tolong dong saya disiapkan untuk tenaga kerja yang bisa untuk tenaga kerja menjahit, tapi sistem perangkat diberikan untuk pelatihannya yang setipe dengan nanti yang akan digunakan di pabriknya. Itu menambah pendidikan vokasi yang siap kerja pada saat lulus betul, itu nanti siap pakai di perusahaan tanpa harus melalui job training lagi. Ini yang simbiosis mutualisme ini untuk bisa dikembangkan juga oleh teman-teman yang PKBM. Jadi monggo pemerintah desa yang sekiranya kami juga kemarin di desa kami juga Pak Kepala Desa juga sudah meng-share terkait dengan adanya satu lembaga PKBM yang menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk bisa menyiapkan nanti tenaganya setelah lulus masuk ke pabrik sepatu. Ini alhamdulillah sekali, saya berterima kasih pada PKBM yang sudah melaksanakan itu, dan juga Bapak Kepala Desa yang tentunya sudah meneruskan ke warga-warganya. Monggo, ini yang memang dituntut kita. Jadi kita mendorong masyarakatnya untuk belajar, tetapi kita juga memberikan solusi. Solusi. Setelah belajar itu mereka tidak nganggur, dipastikan tidak nganggur karena ikuti pelatihan vokasi yang nantinya akan linier dengan yang dibutuhkan dari lowongan sekarang. Seperti misalkan sekarang di KITP ini yang kami dorong untuk pendidikan vokasi bisa, karena sudah dari program pemerintah juga sudah digelontorkan, kemudian disambut baik oleh dunia usaha di Batang, industri di Batang, sehingga monggo Bapak Ibu Kepala Desa untuk bisa menggerakkan warganya. Kalau ada informasi disampaikan panjenengan, sharekan ke warganya, dan harapannya warga bisa mengikuti, loh lulusan saya masih SMP, jangan khawatir, lanjutkan melalui kejar paket yang masing-masing di kecamatan ada. Kalau misalkan mau yang agak formal di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar Subah yang sebelah Masjid Babu Salam Subah itu, panjenengan bisa memberikan rekomendasi ke sana, atau nanti kami juga akan melalui Korwil untuk bisa mensosialisasikan desa penilik itu untuk mensosialisasikan ke masing-masing desa, agar kalau ada anak permasalahan
tidak sekolah bisa dicarikan solusinya. Nah, harapannya ya Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa bisa mendorong untuk warganya bersekolah kembali. Oke, terima kasih Pak Yuli. Barangkali ada tambahan mungkin dari Pak Sekretaris, cukup ya, luar biasa sekali. Obrolan ngopi-ngopi pintar ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita Pak Yuli ya, Pak Sekretaris, Pak Tony. Tentunya semuanya ada semacam solusinya. Bahwa apapun terkait dengan masalah program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dengan permasalahan-permasalahan anak usia sekolah yang tentunya putus sekolah, yang tentunya harus kita entaskan. Tentunya Bapak Ibu Kepala Desa beserta Korwil yang ada di tingkat kecamatan masing-masing, pengawas penilai, ayo bareng-bareng. Ini sebuah permasalahan kita bersama yang tentunya tugas kita lah yang bisa mengawal, memfasilitasi agar mereka-mereka yang putus sekolah dan tentunya anak usia sekolah yang tidak sekolah bisa kita entaskan dengan data-data yang ada. Sudah barang tentu kami yang ada di Supermades beserta Bapak Kepala Desa ingin mengajak, mau dibawa kemana masyarakat kita? Sudah jelas pemerintah sudah menyediakan KITB, KIB. Tetapi kalau seandainya anak putus sekolah yang barangkali di warga panjenengan banyak sekali, sia-sia. Karena bagaimanapun spek yang ada di perusahaan, batasan sekolah, batasan pendidikan, batasan skill itu ada. Yang tentunya ini akan kita persiapkan bersama. Untuk itu, mudah-mudahan ini ada sebuah tindak lanjut baik kami yang ada di Supermades Kabupaten dengan Dinas Pendidikan yang ada di tingkat kabupaten, dan barang tentu dari tingkat desa, Bapak Kepala Desa beserta Korwil, Bu Pengawas dan Bapak Pengawas, kita akan bareng-bareng untuk bisa memberikan semacam edukasi agar nantinya indeks pembangunan manusia, di mana merupakan semacam ukuran untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah, agar nantinya berbagai dasar umur panjang untuk hidup sehat, terkait masalah standar hidup layak, termasuk beberapa hal kategori-kategori tadi yang sudah disampaikan, ini benar-benar terwujud sehingga IPM kita semakin tahun akan semakin meningkat. Dan tentunya kualitas sumber daya masyarakat meningkat, kemandirian desa pun bisa tercapai dengan apa yang menjadi sebuah harapan orang-orang yang secara skill bisa dan pendidikan bisa, akan bisa masuk di dalam dunia kerja yang kita harapkan. Terima kasih, mudah-mudahan obrolan ini menjadi sebuah manfaat manakala ada semacam tindak lanjut sesuai dengan kewenangan, baik itu di tingkat desa, tingkat kecamatan, ataupun kami yang di tingkat kabupaten. Nugroho Ari di Supermades Penggerak Swadaya Masyarakat melaporkan dan melaksanakan kegiatan beserta Bapak PJ PLT Dinas Pendidikan dan Pak Sekretaris Supermades Kabupaten Batang. Mudah-mudahan desa bisa melaksanakan tindak lanjut ini. Amin. Menuju desa yang lebih baik. Sukses kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.